Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Paul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai kubus, balok, dan prisma, di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas mengenai limas atau pyramid. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang berbentuk seperti limas? Tentunya, dengan sangat mudah kita bisa menemukan benda berbentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba deh kalian lihat gambar yang ada di video ini. Seperti halnya dengan prisma, limas pun memiliki berbagai jenis. Ada limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, limas segi 6 beraturan, dan lain-lain sebagainya. Penamaan limas dinamakan juga sesuai dengan bentuk alasnya. Lalu sebenarnya apa sih Pak limas itu? Jadi, limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Kalau prisma, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kalau limas, pasti berbentuk segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 N rusuk, dan N plus 1 titik sudut. Sebagai contoh nih, limas segitiga. Ya, segi N, N-nya 3, berarti limas segitiga memiliki N plus 1 sisi, yaitu 4 sisi. 2 N rusuk, berarti 6 rusuk. Dan N plus 1 titik sudut, 3 tambah 1, 4, berarti 4 titik sudut. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur limas. Nah, coba deh kalian lihat gambarnya nih. Nah, titik A, B, C, D adalah titik sudut bidang alas limas, dan titik T adalah titik puncak limasnya. Poin yang kedua, TA, TB, TC, dan TD disebut sebagai rusuk tegak. Ya, jika limas beraturan, artinya panjang dari rusuk tegak tersebut pastilah sama. Artinya TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Poin berikutnya nih, segitiga TAB, segitiga TBC, segitiga TCD, dan segitiga TAD adalah sisi tegak limas. Jika limas beraturan, maka masing-masing sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki yang sama dan sebangun. Nah, AB, BC, CD, dan AD adalah rusuk bidang alas limas. Ya, jika beraturan limasnya, maka AB udah pasti sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Dan TO adalah tinggi limas. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara mencari luas permukaan limas? Oke, jika kalian punya sebuah benda berbentuk limas dan benda itu bisa kalian bongkar, maka kurang lebih akan kita dapatkan jaring-jaring limas seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara mencari luas permukaannya? Sesuai namanya juga luas permukaan. Artinya kita mencari semua luas dari bangun jaring-jaring limas tersebut. Nah, kalau dari jaring-jaring ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa luas permukaan limas itu sama aja luas persegi ABCD yang ini ditambah luas segitiga TAB yang ini ditambah luas segitiga TBC yang ini ditambah luas segitiga TDC yang ini dan yang terakhir ditambah luas segitiga TAD. Jadi semua luasnya dijumlahkan. Atau dengan kata lain, luas permukaan limas itu adalah luas alas, ya, alasnya ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, selanjutnya volume limas. Coba deh kalian lihat di gambar ini. Ternyata jika ada sebuah kubus ya dengan panjang rusuk 2A, lalu kita bentuk limas dengan panjang rusuk alasnya itu 2A juga dan tinggi limasnya A, ternyata kita dapat memasukkan 6 buah jenis ya limas ke dalam kubus tersebut. Artinya volume limas itu sebenarnya sama aja 1/6-nya dari volume kubus. Nah, setelah diturunkan ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa volume limas itu sebenarnya adalah 1/3 dari luas alas
dikali tinggi. Ya. Kalau prisma kemarin luas alas dikali tinggi saja. Tapi kalau volume limas ada sepertiganya ya. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sebagai contoh nih, biar kalian bisa lebih paham, perhatikan gambar di samping ini. Diketahui panjang AB sama dengan 10. Oke, di sini 10 ya. Panjang TO 12. Oke, TO ini adalah tinggi limasnya. Tentukanlah volume dan luas permukaan limas segi 4 beraturan di atas. Oke, kita mau mencari volume ya. Seperti yang kita udah tahu, volume limas itu sama aja sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke, di sini karena luas alasnya berbentuk persegi ya, beraturan. Jadi ini sama semua panjangnya. Maka luas alasnya itu sama aja 10 kali 10. Adalah 100 cm persegi. Nah, tinggi limasnya udah ada, yaitu 12. Tinggal kita masukin, maka volume sama dengan sepertiga dikali luas alasnya 100 dikali tingginya 12. Nah, kalau kita hitung, ya dapat 4 jadi 400. Maka volumenya itu adalah 400 cm kubik. Cukup mudah ya. Nah, lalu bagaimana Pak cara mencari luas permukaan limas? Nah, untuk mencari luas permukaan limas, tadi kan rumusnya luas permukaan limas, ya Bapak singkat LP ya. Ini sama aja luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, sekarang luas alasnya udah ada. Yang sekarang kita mau cari adalah berapa sih luas sisi tegak dari si limas tersebut. Di sini kan sisi tegaknya berbentuk segitiga nih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk mencari luas segitiga itu kan kita butuh setengah kali alas kali tinggi. Artinya kita harus mencari tinggi dari segitiga yang terbentuk. Bagaimana caranya? Caranya adalah bisa menggunakan Pitagoras. Nah, sekarang kalian lihat nih. Di sini bisa kita buat tinggi segitiganya kan yang ini. Ya, tegak lurus pasti di sini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, tinggal kita buat garis aja. Nah, kelihatan nggak ya segitiganya oleh kalian? Jadi kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Ya. Ini adalah T, di sini adalah O, di sini adalah titik baru ya, misalnya Bapak anggap E. Nah, OE itu kan adalah setengahnya AB. Setengahnya AB, AB-nya 10, berarti setengahnya berapa? 5. TO-nya berapa? TO-nya adalah tinggi si limasnya, yaitu 12. Berarti kita bisa dong mencari TE. Nah, bagaimana cara mencari TE? Ya, TE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti TE sama dengan 144 ditambah 25. Maka TE kuadrat ya sama dengan 169. Berarti TE berapa? Akar dari 169 yaitu 13. Ternyata 13 ini adalah tinggi segitiganya. Nah, berarti kita bisa mencari ya luas sisi tegaknya. Oke, kita tulis dulu ya. Luas alasnya tadi kita udah punya 100. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa sih? Ada 4, berarti 4 kalinya. 4 kali, nah sisi tegaknya ini kan berbentuk segitiga ya. Oke, berarti 4 kali rumus segitiga setengah dikali alas segitiganya berapa? 10. Dikali tinggi segitiganya berapa? 13. Gimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Berarti kita dapat nih 100 cm persegi ditambah, nah ini kan bisa langsung kita kali ya, 4 dikali 5 kali 13, 65. Berarti kita punya 100 cm kuadrat ditambah 260 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 360 cm persegi. Selesai. Gimana
Cukup mudah ya untuk menjawab soal seperti ini. Nah, biar lebih paham, coba kita lihat contoh berikutnya. Andi akan membuat kerangka limas dengan kawat. Ukuran limas seperti gambar di bawah ini. Tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka limas. Nah, anak-anak semua, yang namanya kerangka, ya maka hubungannya adalah dengan keliling. Ya, dengan keliling limas. Sekarang kita lihat nih gambarnya. Panjang bawahnya udah ada semua ya alasnya. Ada panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Lalu di sini udah ada si tinggi limasnya yaitu 12 cm. Kira-kira dari gambar ini rusuk mana sih yang harus kita cari supaya kita bisa mencari kerangkanya? Ya, betul. Jawabannya adalah rusuk tegaknya. Ya, rusuk ininya nih. Kita harus mencari ininya dulu nih. Ini berapa? Karena kan kalau membuat kerangka berarti tinggal kita hitung aja ya. Rusuk alasnya total ditambah 4 rusuk tegaknya. Maka nanti jadi kerangkanya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara mencari si rusuk tegaknya? Oke. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Nah, untuk mencari rusuk tegak sebenarnya sederhana. Di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Bagaimana Pak cara mencarinya? Nah, pertama kita harus cari dulu ya sisi miring yang sebelah sini. Kalau Bapak ambil ya, ini kan kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Ini 8, ini 6. Kalau berdasarkan teorema Pitagoras ya, berarti kan X kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka X kuadrat sama dengan 100. Artinya X itu sama dengan akar dari 100. Berapa? 10. Oke, sisinya 10. Berarti kalau setengahnya berapa nih? Berarti di sini 5. Di sini 5. Paham ya? Nah, sekarang take a look segitiga siku-siku yang muncul di sini nih. Nah, ini step pertama. Ya, step kedua kita dapat lagi segitiga siku-siku. Di sini ada 12, di sini 5. Nah, kita mau mencari si rusuk tegaknya, si X-nya. Yang kedua ya. Bagaimana? Sama, pakai Pitagoras. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Jadi X kuadrat sama dengan 169. Berarti X akar 169, yaitu 13. Dapat deh. Nah, 13 ini adalah rusuk tegaknya. Ya, maka total kerangka ya. Total kerangka itu tinggal kita jumlah aja. Ya, bagian bawahnya kan berarti 8 cm ditambah 6 cm ditambah 8 cm ditambah 6 cm. Ini yang bagian bawah ya. Kalau kita hitung berapa nih? 14 tambah 14, 28 cm. Ditambah ya rusuknya. Rusuk tegaknya kan ada 4, berarti 4 kalinya. 4 kali rusuk tegak. Rusuk tegak kita 13. Berapa jawabannya? 52 cm. Berarti total kerangkanya berapa? Tinggal kita jumlah aja. Bagian bawahnya sama dengan rusuk tegaknya. Berarti 28 cm ditambah 52 cm. Hasilnya adalah 80 cm. Ternyata panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka dengan ukuran limas tersebut adalah 80 cm. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.